Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Korwil Cam dengan Ibu Surtini ya Bu. Kalau nama Ibu Surtini itu saya enggak apa ya Bu, enggak asing karena nama ibu mertua saya Bu Surtini Bu. Ya, yang kami hormati Bapak pendidik pendidik apa kalau di kecamatan? Paudikmas. Oh gitu ya, Paudikmas berarti ya, atau Paud PNF gitu ya. Alhamdulillah beliau berdua di tengah kesibukan mereka berkenan hadir di tengah-tengah kita ya. Tak lupa yang kami hormati Ibu Kepala PKBM beserta tim dan tutornya. Tak lupa juga Kepala Desa Adisara ya, yang alhamdulillah beliau juga hadir di tengah kita. Tokoh masyarakat, Bapak Ibu dari komite serta Ibu Kepala SD Negeri 1 ya, SD 1 Adisara, dan semua yang hadir barangkali yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, baik alumni, mungkin warga belajar dan sebagainya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan amanah yang sedang kita emban bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa beritibar ya hingga yaumul qiyamah kelak, sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin saya berdiri dan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mudah-mudahan niat kami adalah dalam rangka silaturahmi. Yang kedua, kami bisa ke sini tentu karena kami mendapatkan surat tugas ya dari Ban PDM Provinsi Jawa Tengah yang mungkin terlalu mendadak ya Ibu. Iya, terlalu mendadak sekali karena kami juga mendapatkan surat tugasnya mendadak ya. Kalau kami nggak nengok mungkin kami juga malah nggak tahu ya Bu. Jadi kami pun begitu surat alhamdulillah kami langsung tengok ternyata tanggal 7 ya gitu kan. Maka kami segera mengkonfirmasi dengan Pak Sarwono ya Pak, kemarin kebetulan kan masih di perjalanan juga ya. Mau tidak mau saya konfirmasi dulu nih dia. Janjian dulu dengan Bu Marjuni ya, alhamdulillah kita sepakati di tanggal 7 dan tanggal 8 ya. Karena memang sebenarnya tugas kami juga belum selesai ya Bu Marjuni. Tugas kami belum selesai tapi langsung ditambah tugas baru lagi ya. Jadi memang ini maraton Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama tadi kami melaksanakan amanah yang diberikan oleh Ban PDM dalam rangka proses visitasi akreditasi ini, yang ini merupakan tahap kedua ya untuk PKBM ya, yang jumlahnya juga nggak terlalu banyak, sekitar 26 lembaga saja di tahap kedua ini. Kalau tahap yang pertama lebih banyak ya. Nah Bapak Ibu, betul yang disampaikan oleh Ibu Korwil Cam bahwa akreditasi ini jadikan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi diri ya, bukan sekedar mencari nilai. Nanti kalau sekedar mencari nilai bisa jadi hanya rasa kecewa yang didapat ya. Tetapi ketika dijadikan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi diri, nah, insya Allah kita akan terus berupaya sebaik mungkin meningkatkan kualitas layanan terhadap warga belajar ya, khususnya di PKB Yasinta ini di program paket C-nya ya. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah dokumen wajib yang harus dikirimkan oleh lembaga PKBM ini sudah diunggah ya di Sispena, dan kami sudah melihat sebagian dokumen-dokumen yang sudah diunggah, dan selanjutnya nanti kami akan mengkonfirmasi ya melalui proses telaah dokumen di lembaga dan juga melakukan wawancara ya, diskusi sharing ya. Kalau nanti wawancara saja itu jadi sepanang ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu sepanang karena tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya.
Semua pertanyaan hanya sekedar menggali pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh pengelola, tutornya, kemudian oleh alumni dan juga oleh para pengurus yang lainnya. Nih ya. Nah, jadi kami akan mengkonfirmasi melalui sharing. Kemudian yang ketiga, besok di hari kedua kami akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh PKBM Yasinta ini, ya, baik dari kesiapan, proses pembelajarannya sampai pada tahap evaluasinya, ya. Nah, maka dari itu mungkin nanti setelah pembukaan ini ya, mohon berkenan Bapak Ibu dari alumni, komite, ya, dan juga tutor serta kepala sekolah nanti untuk bisa ngobrol ya, hanya sebentar saja kok, khusus untuk alumni ya. Nanti setelah kita ngobrol, barangkali Bapak Ibu masih ada kepentingan boleh melanjutkan aktivitasnya ya. Jadi nggak harus nungguin sampai selesai di PKBM ini ya, gitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian tahap yang kedua nanti setelah proses visitasi ini selesai, nanti kami ini berdua ini bukan satu-satunya penentu nilai ya, apalagi sekarang sudah sangat berbeda. Jadi instrumen sekarang itu baru ya, berdasarkan dengan keputusan Kemendikbudristek nomor 246/O/2024. Jadi ini instrumen yang sangat baru dan sama persis dengan instrumennya akreditasi SM Ibu. Ya, SD, SMP, SMA itu sama persis. Yang beda di PKBM dan SMK kesetaraan itu hanya di butir nomor 15 saja Ibu. Jadi kalau SD misalkan nih butir 1 sampai butir 14 itu sama persis. Ya, hanya mungkin kedalamannya yang berbeda karena formal dan non formal saja. Yang membedakan di butir nomor 15 nanti kami akan menggali terkait dengan pengalaman atau karya yang sudah dilakukan oleh para alumninya. Jadi lulusannya seperti apa begitu ya. Itu dalam rangka menggali kemanfaatan PKBM yang ada di tengah masyarakat ya. Dan kami berdua ini ketika misalkan nanti kami online pun ya, besok penutupan kami nggak bisa ngelihat berapa skornya, itu nggak bisa ya, karena memang sistemnya sudah berbeda. Kalau tahun yang lalu masih bisa Bu ya, jadi kami pulang kami lihat skornya berapa, kami bisa lihat, tapi sekarang nggak bisa. Maka nanti kami akan mencoba menggali selengkap-lengkapnya ya Bu Marjuni, selengkap-lengkapnya biar kami bisa bantu dan nanti akan divalidasi oleh asesor yang berbeda. Jadi nanti dokumen-dokumen itu akan dicek ulang oleh asesor yang berbeda ya. Itu namanya tahap validasi verifikasi. Baru kemudian nanti ada tahapan sidang pleno di Ban Pusat, baru penentuan nilai dan SK. Nanti kalau SK-nya sudah turun, sertifikat akreditasi itu bisa diunduh di Sispena lagi ya, karena sekarang sudah pakai sistem elektronik semua ya. Itu dan karena PKBM ini berbeda, jadi kalau PAUD itu cukup visitasi 1 hari ya, tapi kalau SD, SMP, SMA, MTS, MA itu, SMK itu dan PKBM ya, itu antara 2 sampai dengan 3 hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Ban Provinsi Jawa Tengah. Barangkali itu Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon izin kami memperkenalkannya di belakang ya Bapak Ibu, sengaja Bu. Ini sahabat saya Bu Siti Marjuni, SP MPD ya. Beliau ini kalau tinggal di Purwokerto ya, di Dukuh Palu. Ya, ini pemegang kunci UMP Bu. Ada di sebelah UMP ya, karena di posisi di Dukuh Palu ya. Nah, aktivitas beliau ada di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB di Cilacap. Di kotanya apa di Jeruk Leginya? Oh, dua-duanya. Jadi di kota iya, di Jeruk Legi iya gitu. Makanya tadi dekat ya, dari Wangon ke barat sedikit ya. Nih. Ke selatan ya malah. Itu kemudian kalau saya sendiri Rusmanto ya, bukan Sumanto ya Bu.
Saya asli Banjarnegara ya, jadi juga lumayan dekat ya karena posisi Banjarnegara di kecamatan paling barat ya, di kecamatan Susukan ya. Ya, aktivitas keseharian saya kebetulan saya juga ngelola yayasan ya, ada PAUD, ada apa namanya, ini sedang merintis MI baru tahun ketiga ya. Dan alhamdulillah kami berdua mulai jadi asesor tahun 2016 ya, tahun 2016 ya, dari asesor PAUD. Kemudian kemarin kita disiapkan untuk menjadi asesor SM dan juga asesor PKBM ya, dan memang semua sudah dibekali dengan berbagai macam kompetensi yang diharapkan ya. Dan kenapa saya sering ke Jatilawang, Bu? Kebetulan saya diamanahi juga jadi ketua Himpodi Provinsi Jawa Tengah, Bu. Jadi saya kebetulan ada amanah di organisasi sebagai ketua Himpodi Provinsi Jawa Tengah. Jadi teman-teman kadang-kadang mengkomunikasikan harus ada kegiatan ini bisa datang nggak? Nanti tergantung tanggalnya yang kemarin ini. Jadi alhamdulillah beberapa kali bisa silaturahmi. Dan kebetulan dulu tahun 2004 Bu, saya pernah KKN di sini. Jadi Jatilawang, Rawalo itu kalau saya karena Korwil Cam itu saya hafal Bu. Ya di Sara, Margasana dan sebagainya. Dulu saya di Margasananya tahun 2004 Bu. Itu ya, dan ya, alhamdulillah saya sedikit hafal jalur ini ya. Baik, mungkin itu saja, tidak perlu tegang Bapak Ibu ya, karena kita cuma ketemu ngobrol santai saja ya. Saya pernah Bu visit di daerah Limpakuus Bu, tuh ACC-nya enggak senyum sama sekali, saya bingung lah. Iya, saya bingung kenapa ya gitu kan, sudah hujan deras gitu kan, pas nggak senyum sama sekali, wah kenapa gitu. Ternyata setelah saya komunikasikan Bu, kenapa Bu, itu sudah jam sekitar jam 1-an itu baru mereka udah mulai ketawa-ketawa gitu kan. Kenapa tadi pagi nggak ketawa, nggak senyum Bu? Iya Pak, saya takut gitu. Katanya Pak Rosmanto begini. Oh begitu ya. Sekarang gimana katanya? Enggak, ternyata saya banyak dapat ilmunya, Masya Allah gitu. Akhirnya ketawa gitu. Pulangnya Bu, mobil saya mogok. Jadi saya nggak senyum. Ya alhamdulillah tapi aman ya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bagian informasi. Dan sekali lagi di akhir saya tandaskan bahwa akreditasi baik PAUD ya, SM, PKBM semuanya gratis ya. Jadi tidak ada istilah gratifikasi ya. Jadi besok Ibu kalau kami selesai pulang nggak perlu repot-repot menyiapkan amplop apalagi ada isinya. Itu namanya gratifikasi, nggak boleh ya. Jadi semua sama ya gitu. Jadi insya Allah kami akan komitmen dengan itu karena ini bagian daripada layanan pemerintah ya. Kami datang ke sini insya Allah sudah ditransporti oleh pemerintah ya, walaupun besok klaim ya. Klaim aja gitu, tapi insya Allah semua proses akreditasi itu gratis. Jadi tidak perlu, kami tidak punya hak untuk menerima apapun dari lembaga-lembaga yang divisit ya, gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati. Dan yang terakhir, kami ikut mendoakan mudah-mudahan PKBM Yasinta terus eksis dan terakreditasi dengan baik sesuai dengan harapan lembaga ya. Dan semua berjalan lancar. Dan sekali lagi terima kasih kehadiran Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi jariah amal Bapak Ibu sekalian ya. Wallahualam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.